Sistem gerak tuh sebenarnya kalian kan udah dapet ya waktu SMA. Jadi kayak tutor ini mungkin cuma buat recall-recall aja tentang materi-materinya tuh apa aja sih. Terus mungkin kalian kalau misalkan ada pertanyaan tentang sistem gerak, ditanyain aja gitu sekarang. Karena sistem gerak nggak susah kok. Jadi kayak materinya juga nggak akan banyak-banyak banget. Cuman kayak ada 25 slide berapa gitu. Oke, jadi mungkin kita mulai aja. Sebentar. Udah kelihatan belum slideshow-nya? Udah kelihatan, Kak. Oke, oke, mulai aja ya. Jadi dari sistem gerak manusia yang akan kita pelajari itu pertama ada komponen-komponennya. Tentunya ada tulang, sendi, dan otot. Itu ya komponen sistem gerak manusia. Kemudian ada nanti kita pelajari mekanisme pergerakan itu gimana. Kemudian jenis-jenis pergerakan dan penyakit sistem gerak pada sistem gerak manusia. Kita mulai aja dari tulang. Nah, tulang atau skeleton pada tubuh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah skeleton aksial. Nah, aksial itu yang merah nih di sini. Nah, berarti skeleton aksial itu terdiri dari kranium atau tengkorak, kemudian ada vertebra, kemudian ada costa atau tulang rusuk, dan ada sternum. Kemudian ada skeleton apendikular. Nah, apendikular itu artinya skeleton alat gerak. Jadi dia ada dari gelang bahu sampai ujung jari, kemudian ini gelang bahu sampai ujung jari, kemudian ada gelang panggul sampai ujung jari kaki. Gitu. Itu untuk skeleton yang dibagi dua. Kemudian ada fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah memberi struktur pada tubuh. Ini mungkin udah jelas ya. Kalau misalkan kita nggak ada skeleton, nggak ada tulang gitu, kita cuman kayak gumpalan daging intinya gitu. Kemudian menjaga organ dalam tubuh manusia. Contohnya itu jelas ada tulang rusuk, dia berfungsi untuk melindungi jantung, paru-paru, sebagian dari hati, dan organ lain dalamnya. Sedangkan contoh lain itu ada kranium. Kranium itu berfungsi untuk melindungi otak. Kemudian dia juga melindungi batang otak. Vertebra sendiri juga untuk berfungsi untuk melindungi medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian penyimpanan kalsium dalam homeostasis kalsium darah. Jadi tulang itu kan kita tahu kalau minum susu yang banyak kalsium itu untuk memperkuat tulang. Nah, jadi pada tulang ada yang namanya kalsium hidroksiapatit. Nah, kalsium hidroksiapatit ini itu adalah mineral yang berfungsi untuk mengeraskan tulang. Jadi tulang keras itu karena kalsium hidroksiapatit ini. Nah, kalsium ini bisa diambil kembali oleh nanti ada selnya yang melakukan itu untuk ditambahkan ke darah. Wait for the countdown. Kissing. Like kissing. Like men kissing. Wait for the countdown. Did you want to see men kissing? You like men. Apatit ini itu kan mineral yang mengeraskan tulang. Nah, dia bisa diambil lagi oleh suatu sel namanya osteoklas, nanti dijelasin di belakang. Nanti kalsium yang udah diambil lagi ini bakalan dimasukkan ke darah. Nah, supaya kalsium dalam darah itu tetap terjaga gitu. Namanya homeostasis kalsium darah. Ada hormon-hormon yang berperan, misalnya kalau mau menyimpan itu hormonnya kalsitonin ya kalau nggak salah, atau osteokalsin. Antara itu kalsitonin atau osteokalsin. Sedangkan untuk kalau kekurangan itu adalah kerja dari paratiroid gitu. Jadi kalau kelebihan itu oleh kalsitonin kalau nggak salah, dan kelebihan itu oleh kekurangan itu oleh paratiroid gitu. Kemudian tempat pembentukan sel darah. Nah,
fungsi tulang yang penting juga adalah hematopoiesis. Jadi di dalam tulang itu ada rongga. Rongganya itu berisi sumsum tulang. Kalau yang warna merah itu nanti fungsinya untuk pembentukan sel darah. Itu ya. Kemudian ada 206 tulang pada orang dewasa, itu udah fakta yang kalian semua mungkin tahu gitu ya. Oke, jadi lanjut. Klasifikasi bentuk tulang. Nah, jadi tulang sebenarnya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bentuk. Nah, yang sutura itu nanti sebenarnya dia bukan bentuk tulang yang benar-benar tulang, tapi dia kayak sendi yang menulang begitu. Yang sendi yang berubah menjadi tulang mata, makanya dia bukan termasuk tulang yang beneran gitu. Yang pertama mungkin yang paling kalian kenal itu oslongum ya, atau long bones gitu. Ini oslongum atau tulang panjang atau tulang pipa gitu. Bentuknya jelas ya, yang kayak bentuk tulang secara umum yang kalian tahu. Di sini contohnya tuh ada humerus, selain itu ada femur, kemudian ada radius dan ulna. Kemudian phalanx atau jari-jari tulang nih yang kayak segini gitu. Walaupun dia pendek, dia tetap termasuk oslongum karena bentuknya mirip pipa gitu. Kemudian ada ini short bones atau os brevis. Short bones ini baru yang bentuknya tuh kayak kerikil gitu, jadi kayak kecil-kecil dan tidak seperti pipa, pendek juga gitu. Kemudian ada irregular bones atau os irregularis. Os irregular ini bentuknya emang dianggap sebagai irregular, jadi dia nggak termasuk ke longum, nggak termasuk ke short, nggak masuk ke yang lain-lainnya gitu. Nah, os irregularis ini kalau kalian lihat nih vertebra contohnya, dia bentuknya ada korpusnya di sini, ada badannya di sini, tapi dia ada kayak jembatannya gitu kan di sini. Terus nanti ada apa duri-durinya gitu. Jadi bentuknya tuh nggak mirip apapun yang lain, jadi kayak spesial. Kemudian ada flat bones. Flat bones ini adalah os planum atau tulang mendat, tulang pipih gitu. Nah, os planum itu contohnya ada di parietal. Tulang parietal itu yang ada di kranium gitu. Kemudian ada sesamoid bones. Nah, sesamoid bones itu artinya adalah tulang yang mirip dengan biji wijen. Jadi os sesamoid. Kalau oid kan kita tahu ya artinya itu seperti, sedangkan sesame gitu itu artinya kan biji wijen. Jadi dia bentuknya mirip wijen. Yang paling terkenal itu tentunya adalah patella. Nah, selain patella itu sebenarnya di daerah kaki gitu ada juga tulang sesamoidnya, tapi nanti kalian cari sendiri aja ya. Kemudian ada pneumatized bone atau os pneumaticum. Nah, os pneumatikum ini itu adalah tulang yang memiliki rongga pada tulangnya sendiri. Jadi kayak bukan rongga yang seperti kavitas medularis atau yang rongga tulang yang tadi aku bilang, tapi dia benar-benar tulangnya tuh kayak gini. Jadi dia ada kantong udara gitu. Jadi dia nggak berisi medula, yang nggak berisi sumsum tulang, tapi dia berisi udara. Nah, kantong udaranya ini dia berfungsi untuk meringankan tulang itu. Jadi kebanyakan itu ada di kepala. Contohnya di sini ada ethmoid kan. Nah, ethmoid itu ada di kranium, kemudian ada sphenoid juga, dan ada os frontal, tulang dahi sini. Itu di mereka ada kantong-kantong udara, disebutnya sinus ya. Nah, itu kenapa tengkorak kita tuh sekarang dianggap lebih ringan daripada kalau misalkan sinusnya itu terisi dengan tulang gitu. Jadi untuk mempermudahkan kerja otot yang ada di leher kita juga untuk menstabilkan kepala kita. Kemudian tadi sutura itu merupakan sendi yang berubah menjadi tulang. Itu nanti aku jelasin lagi di belakang. Oke, lanjut ke struktur potongannya ya. Nah, yang pertama ada yang long bone atau tulang pipa. Nah, yang paling pertama nih ada epifisis dan diafisis. Nah, diafisis itu dia merujuk kepada tulang bagian tengah sini nih. Jadi dari sini sampai sini gitu. Itu jadi kayak hampir
inti dari tulang itu, kayak badan inti dari tulang itu disebut diafisis. Kemudian bagian ujungnya akan disebut epifisis. Nah, ada satu terminologi yang disebut metafisis. Metafisis itu adalah bagian sini. Jadi kayak pertemuan epifisis dengan diafisis itu disebut metafisis. Oke. Kemudian di sini ada yang di atas ini ada cartilago artikular. Jadi cartilago artikular ini merupakan bagian dari sendi sinovial. Itu nanti aku jelasin di belakang tentang sendi lagi. Kemudian linea epifisis. Oke, jadi ini garis epifisis ya di translate-nya. Garis epifise deh. Garis epifise, epifisis sama. Nah, garis epifisis ini dia merupakan hasil penulangan dari diskus epifisialis atau diskus epifisis. Nah, diskus epifisis ini dia ada pada anak-anak yang masih kecil. Dia merupakan kartilago. Jadi ada juga yang menyebutnya kartilago epifisis. Nah, diskus ini yang berfungsi untuk penambahan tinggi atau pemanjangan tulang. Jadi kan karena pemanjangan tulang kita menjadi semakin tinggi. Nah, diskus epifisis ini karena dia merupakan kartilago atau tulang rawan, ketika kita semakin dewasa dan dia semakin menambah panjang, itu kan akan mengalami penulangan atau osifikasi. Osifikasi ini akan menyebabkan kartilago epifisisnya untuk hilang. Nah, karena sudah hilang, dia akan menjadi struktur yang namanya garis epifisis atau linea epifisialis. Jadi pada anak-anak akan ditemukan yang namanya diskus epifisis, sedangkan pada orang dewasa akan ditemukan yang namanya linea epifisis, garis epifisis gitu ya. Kemudian ada spongy bone. Spongy bone ini tulang spons gitu, apa namanya? Kalau saya tulang spons yang mengisi bagian epifisis, jadi ujung tulang dan juga bagian sini nih yang aku garisin. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kira-kira sini nih. Nah, di pinggir sisi dalam tuh ada spongy bone juga atau tulang spons. Nanti dijelasin lagi di struktur yang lebih mendetail ya. Kemudian ada medullary cavity. Nah, medullary cavity ini itu cavitas medullaris ya. Cavitas medullaris. Nah, cavitas kan artinya kayak rongga atau ruangan. Medullaris itu merujuk pada sumsum. Jadi isi cavitas medullaris itu adalah sumsum tulang. Nah, setahu aku sumsum tulang kan ada dua ya, yang kuning dan yang merah. Nah, untuk di tengah nih yang ditunjuk di sini aku zigzag di gambar, itu isinya tuh yang kuning. Sedangkan untuk yang ini yang aku lingkar-lingkarin, itu kan ada rongga-rongga juga kan, rongga-rongga kecil di antara tulang sponsnya. Dia yang di spiralin itu berfungsi untuk menyimpan yang merah. Jadi aku tulis saja di sini merah, di sini kuning. Itu ya. Nah, kalau yang merah tadi untuk hematopoiesis atau pembentukan sel darah, sedangkan yang kuning itu sebagai penyimpanan lemak kalau nggak salah ya. Oke, kemudian ada nutrien foramen. Nah, foramen artinya adalah lubang. Jadi nutrien foramen adalah lubang untuk nutrisi. Nah, yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh kita itu kan kita tahu itu berupa darah ya. Makanya foramen ini atau lubang ini akan dilewati oleh pembuluh darah. Nah, selain pembuluh darah juga ada pembuluh limfa ya. Nah, jadi nanti pembuluh darahnya akan masuk, kemudian dia akan masuk ke sistem Haversian. Kalau kalian ingat sistem Haversian itu yang bentuk kecil-kecil, nanti aku jelasin lagi di belakang tentang sistem Haversian itu. Kemudian ada endosteum dan periosteum. Nah, endo artinya dalam, sedangkan peri artinya luar. Jadi endosteum, artinya dalam berarti melapisi tulang bagian dalam. Ingat osteum artinya osteum, osea, ostium, os itu artinya kan tulang ya. Jadi endosteum itu bagian dalam dari tulang. Dia merujuk kepada pelapisnya tapi. Sedangkan periosteum dia melapisi tulang di bagian luar. Jadi ini pelapis dalam.
Ini pelapis luar. Gitu. Kemudian ini articular cartilage atau cartilago sendi. Nanti aku jelasin di belakang lagi. Kemudian ini yang sebelah kanan nih yang bentuk os planum atau tulang pipih, itu dia lebih simpel, dia nggak ada cavitas medullaris, tapi dia cuman kayak sandwich gitu. Jadi di atas sini ada yang kompak atau padat, kemudian di sini spons yang zigzag, kemudian di sini itu kompak lagi, dan tetap ada periosteum dan endosteum. Yang bedanya endosteum itu melapisi kayak setiap lekukan dari tulang sponsnya gitu. Jadi situ ya. Itu untuk struktur tulang yang potongan. Kemudian kita lanjut ke struktur tulang potongan yang transversal gitu. Nah, jadi ini nih dari tulang yang kita ambil sebagian, kemudian kita zoom gitu ya. Dimulai dari luar, itu ada periosteum nih, yang ini. Lapisan yang putih ini periosteum. Periosteum sendiri dia ada dua jenis lapisan. Ada yang fibrosa, yang udah kayak jaringan ikat mati, dan ada yang masih sel, jadi ada yang selula gitu ya. Nah, untuk periosteum ada dua lapis. Kemudian tepat setelah periosteum itu adalah tulang padat. Jadi tulang padat itu dari sini sampai sini. Itu tulang padat. Nah, struktur tulang padat itu menggunakan sistem Haversian atau ya namanya sistem Haversian. Jadi yang ada kanal Haversiannya. Kalau dimulai dari luar tuh ada yang ini, garis-garis seperti ini. Itu namanya adalah lamela. Garis-garisnya tuh sebenarnya namanya lamela semua yang kayak gini. Kayak gini. Kelihatan kan garis-garis yang biru-biru? Nah, itu disebut lamela. Lamela sendiri ada 3 jenis. Lamela ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah circumferentialis. Tulisnya salah. Circumferential. Kemudian ada osteoni. Dan ada interstisial. Nah, lamela kan merujuk pada struktur yang kayak lapisan gini kan. Nih. Kalau kita lihat namanya circumferential, artinya dia circumference atau keliling. Jadi dia mengelilingi tulang. Jadi kalau kita lihat tulang seperti ini nih, gitu. Nah, lamela circumferentialisnya tuh dia mengitari gini. Gitu. Jadi kayak full mengelilingi tulangnya itu. Nah, sedangkan osteoni dia cuman mengelilingi ini. Ini kan satu osteon namanya. Dia cuma mengelilingi ini doang. Nih kalau kita lihat di sini, ini kan satu osteon ya, yang aku lingkarin biru di sebelah kanan. Dia ada garis-garis lagi yang mengelilingi lingkaran hitam di tengah ini. Nah, itu disebut satu lamela, dan itu disebut lamela osteoni karena dia mengelilingi yang namanya osteon. Kemudian ada yang interstisial. Nah, interstisial itu contohnya ini nih. Jadi karena ini satu osteon lagi, kemudian ini satu osteon lagi, ini ada sedikit satu osteon lagi. Di sini kan tengah-tengah nih. Lamelanya tuh kayak garisnya tuh tidak mengelilingi kanalis centralis atau tidak melewati lubang di tengah ini dan tidak mengelilingi tulang secara sepenuhnya. Itu disebut lamela interstisial. Nah, kemudian ke yang tadi lubang hitam ini itu disebut kanalis centralis atau kanal Haversian. Yang ini kanalis central kanal atau Haversian kanal. Nah, kanal Haversian ini dia dilewati oleh arteri, vena, dan pembuluh limfa. Gitu ya. Aku tulis aja deh, biar nggak bingung. Arteri, vena, dan limfa, pembuluh limfa. Pembuluh gitu ya, pembuluh limfa. Oke, itu untuk sistem Haversian. Kemudian nih ada yang ini nih. Dan ini gitu kan. Nah,
Yang aku kotakin ini yang di tengah-tengah sini nih, itu kan ada kanal lagi kan, dia menghubungkan antara satu kanal Haversian dengan kanal Haversian di sebelahnya. Itu akan disebut sebagai kanalis perforans nih, perforating kanal. Nah, itu disebut Volkmans gitu ya. Itu fungsinya untuk komunikasi antar sistem Haversian. Kemudian kita ke struktur yang lebih kecil lagi. Di sini ada osteos, ada celah-celah atau ruangan-ruangan yang aku lingkarin biru di sebelah kanan atas. Nah, ruangannya disebut sebagai lakuna. Sedangkan isinya disebut osteosit atau osteositus gitu. Pokoknya osteo dan sit, artinya tulang, sel tulang gitu. Nah, sel tulang ini nanti dia akan mengisi lakuna, kemudian dia akan membentuk duri-duri nih yang kalian lihat di sini nih. Ada duri, ada duri, ada duri, ada duri. Nah, duri-duri itu dia berfungsi untuk sebagai cara komunikasi antar dari satu lakuna ke lakuna yang lainnya. Jadi antara satu osteosit ke osteosit lainnya, dia menggunakan lakuna-lakuna ini. Jadi nanti di lakunanya akan diisi oleh tonjolan-tonjolan dari sitoplasma sel tulang ini. Fungsinya selain untuk komunikasi juga untuk mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah yang lewat di kanal sentral. Gitu. Jadi nih ada, kalau kalian lihat, kelihatan nggak kursornya? Ya, semoga kelihatan ya. Jadi nanti dari tengah ini nanti dia akan ada kena juluran dari selnya itu sebagai cara untuk pemindahan nutrisi. Nah, yang paling ujung di dekat pinggiran itu kan nggak bisa dapat nutrisi gitu kan. Nah, itu kenapa ada bantuan dari kanali-kulingnya ini supaya yang dari pinggir bisa dapat dengan cara transfer dari satu sel ke sel lainnya atau dari satu lakuna ke lakuna berikutnya gitu. Jadi ini aku garisin aja ini kanalikulus gitu. Oke, gitu ya. Apalagi ada yang nggak kelihatan tidak. Nah, oke. Kita ke bagian tengah nih. Kan tadi udah yang tulang kompak atau tulang padat. Selanjutnya kita ke tulang spons. Jadi tulang spons tadi kan aku bilang ada di daerah epifisis. Nah, sebenarnya dia juga ada sebagai selapis kecil gitu di daerah tengah diafisis. Jadi ini aku ganti warna dulu coba. Jadi warna hijau ya. Nih, kalau kalian lihat warna hijau itu bagian tulang spons, dia kan bentuknya kayak gini kan, kayak ada apa sih, lekuk-lekukan mirip spons yang diperbesar gitu. Itu strukturnya sebenarnya disebut trabekula, tapi kayak kalian nggak usah tahu juga apa sih. Nah, dia udah nggak ada sistem Haversian. Dia karena sistem Haversian kan tujuannya untuk penyebaran pembuluh darah, sedangkan di tulang spons nggak perlu penyebaran pembuluh darah secara gimana-gimana karena bentuknya udah bisa dilewati oleh pembuluh darah secara bebas gitu. Nah, mungkin kita lanjut. Sebelum lanjut, mungkin kalian lihat di sebelah sini nih, itu bentuk preparat mikroskop yang tulang kering ya. Jadi tulangnya udah mati gitu, kemudian diamplas sampai halus, bentuknya kayak gitu. Jadi ingat aja kalau preparat kayak gini, itu nanti dia lakunanya kosong. Jadi disebut lakuna yang ditunjuk kalau hitam-hitam ini gitu ya. Sedangkan kalau misalkan hidup, dia akan berisi osteosit. Jadi kalau hidup yang ditunjuk gitu, kemungkinan jawabannya osteosit. Tapi mungkin kalian nggak akan ada soal kayak gitu, jadi nggak apa-apa. Yang penting tahu aja gitu ya. Kalau misalkan ditunjuk ruangan berarti lakuna, udah mati juga lakuna, sedangkan kalau hidup ruangannya lakuna, isinya osteosit. Oke, lanjut ke yang trabekula atau tulang spons. Nih, kalian bisa lihat ada yang disebut trabekula di sini, gitu kan. Jadi trabekula itu strukturnya merujuk pada struktur dia yang mirip spons. Jadi kayak gini nih, yang bercabang-cabang terus banyak rongga itu akan disebut trabekula struktur tulangnya. Kalau kita zoom, dia udah padat kan di tengahnya, udah nggak ada lubangnya lagi gitu.
Nah, jadi sama, strukturnya mirip gitu, dia berlapis juga, ada lamela juga. Kemudian ada lakuna juga, kemudian ada ini, ada garis-garis nih, itu kanalikulinya, kemudian ada osteosit nih, dan ada lamela yang bentuknya ring gitu. Nah, kemudian apa nih yang di luar nih? Yang kayak gini. Kok banyak sel? Nah, selnya itu dia menunjuk kepada yang namanya osteoblast. Nah, jadi sel pada tulang itu ada 3 jenis. Osteosit, osteoblast, dan osteoklas. Osteosit dia yang menempati lakuna. Dia fungsinya untuk mekanoreseptor. Jadi misalnya kalau tulang kalian patah, itu nanti akan dirasakan oleh sel osteosit untuk nantinya dia mengirim sinyal dan sebagainya untuk memperbaiki tulang. Atau juga osteosit berperan dalam bone remodeling. Gitu. Jadi fungsinya tadi untuk mekanoreseptor gitu aja ya. Nah, kemudian ada osteoblast. Osteoblast dia berfungsi untuk menghasilkan osteoid. Osteoid. Nah, osteoid itu apa? Jadi, osteoid itu adalah matriks tulang sebelum terkalsifikasi. Sebelum kalsifikasi. Gitu ya. Nah, jadi kalau kalian bingung apa itu matriks, jadi kalian lihat aja di sini, karena aku lingkarin itu disebut sel. Nah, sedangkan di luarnya tuh apa? Nah, di luarnya nih yang aku zigzag-zigzag misalnya gitu, itu tuh terbentuk dari namanya matriks tulang atau matriks osea. Matriks tulang ini merupakan hasil kalsifikasi dari osteoid. Jadi, awal mulanya itu dari osteoblast menghasilkan osteoid, osteoid kemudian dikalsifikasikan akan berubah menjadi matriks osea. Gitu, di yang matriks osea itu ditunjukkan oleh yang aku zigzag-zigzag ini nih. Jadi kayak bagian yang abu-abu tua gitu ya, atau agak coklat gitu, itu adalah matriks tulang. Kemudian ada osteoklas. Nah, osteoklas dari tadi yang aku bilang pas awal untuk homeostasis kalsium darah, kan untuk pengambilan kalsiumnya bagaimana? Nah, itu kerja dari osteoklas. Jadi fungsi osteoklas itu adalah untuk mengkikis tulang. Nah, dia kenapa mengkikis tulang? Jadi tulangnya nanti akan dikikis untuk diambil kalsiumnya, kemudian kalsiumnya itu akan dimasukkan ke darah gitu kalau misalkan kekurangan. Seperti itu ya. Kemudian apa yang bisa dibahas lagi? Oke, nah ini ada endosteum kan. Nah, jadi endosteum itu tidak melapisi secara halus gitu, kayak nggak mulus, nggak rata permukaannya seperti periosteum, tapi dia menutupi setiap batang trabekula dari tulang spons, gitu ya. Oke, aku lanjut. Oke, jadi ini tadi yang 3 jenis sel. Kemudian ini ada osteoid. Osteoid nanti akan berubah menjadi matriks osea. Osea atau tulang gitu. Oke. Kemudian, bentar, ini osteoblast dan osteoklas memiliki fungsi kerja yang berlawanan ya. Jadi satu mengkikis, sedangkan satu membentuk tulang gitu. Jadi mereka akan bekerja sama dalam fungsi yang namanya bone remodeling. Nah, bone remodeling itu intinya adalah tulang dikikis untuk ditambal lagi. Jadi misalnya kalau kalian bayangin ini tulang kalian, nanti setelah dikikis jadi ada kayak apa sih cok gitu, kayak udah dimakan sama osteoklasnya. Nanti dia oleh osteoblast akan ditambal baru lagi gitu. Jadi kayak ini tulang, tapi dia kayak hasil tambelan baru gitu.
gitu ya. Proses ini sebenarnya terjadi terus-menerus selama kehidupan, tapi ada hormon-hormon yang mempengaruhi, contohnya hormon reproduksi. Jadi pada manusia, khususnya wanita gitu, yang udah menopause, itu akan menyebabkan proses pengikisan akan lebih banyak daripada penambalan gitu. Akibatnya wanita yang udah menopause tuh lebih cenderung mengalami osteoporosis karena tulangnya dikikis terlebih banyak daripada dibentuk. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke osteogenesis. Osteo kan tadinya artinya tulang ya, jelas. Sedangkan genesis artinya pembentukan. Jadi osteogenesis ini adalah pembentukan tulang. Ada dua jenis cara. Ada kok ada error. Bentar ya guys. Oke. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu ada endesmalis dan ada kondralis. Nah, endesmalis ini disebut juga intramembranosa, sedangkan kondralis disebut juga endokondralis. Oke, yang pertama endesmalis kita lihat di gambar yang A. Jadi dimulai dari MSC atau mesenchyme cell. Nah, mesenchyme cell ini dia akan memperbanyak diri, proliferate gitu. Nah, kemudian setelah dia proliferate, memperbanyak diri, akan terjadi diferensiasi. Diferensiasinya akan berubah dari sel mesenchyme berubah menjadi osteoblast. Osteoblast dulu ya, yang B gitu. Nah, osteoblast ini kan tadi fungsinya untuk menghasilkan osteoid. Jadi dia nanti akan menghasilkan osteoid, kemudian setelah itu akan ada pembuluh darah yang mendekatinya. Jadi ketika pembuluh darah mendekati, bisa dibawa kalsium ke situ. Jadi ketika kalsium datang ke situ, terjadi yang namanya kalsifikasi. Jadi setelah vascular ingrowth, ke tengah-tengahnya situ nanti akan terjadi kalsifikasi, mineralisasi sama aja, dan akan ada osteoblast yang terjebak di antara matriks tulang yang udah terosifikasi. Nah, kan kita tahu kan matriks tulang itu keras gitu, osteoid itu nggak keras. Jadi karena matriks tulang yang keras ini dia menjebak osteoblast. Osteoblast ini akan berdiferensiasi lagi menjadi osteosit. Jadi berubah menjadi osteositus, nih osteosit gitu ya. Jadi ingat aja dari sel mesenchyme berubah menjadi osteoblast, kemudian dia menghasilkan osteoid, kemudian dikalsifikasi menjadi matriks osea, kemudian ada osteoblast yang terperangkap di dalam matriks osea itu atau matriks tulang, berubah menjadi osteosit. Osteosit itu yang ada kanalikulusnya tuh, ada yang penonjolan-penonjolan tajamnya gitu bentuknya. Nah, dari situ dia akan terus-menerus prosesnya seperti itu. Selama proses pembentukan dia akan berjalan atau kayak proses penulangannya tuh akan mengelilingi sekitar dari pembuluh darahnya. Makanya ada lubang-lubang ini khusus untuk isi pembuluh darah. Nah, dan pada akhirnya nanti akan ada osteoblast di sekeliling-sekelilingnya. Karena yang tadi kalian lihat juga, di sekeliling tulang itu ada sel osteoblast. Jadi itu tempat untuk osteoblast. Sedangkan osteosit, dia ada terperangkap di dalam matriks tulang. Itu yang pertama, yang endesmalis. Contoh dari proses endesmalis ini terjadi pada tulang-tulang pipih. Jadi contohnya di Calvaria cranii atau apa nama Indonesia, tempurung tengkorak, tempurung kepala gitu. Itu Calvaria cranii. Ini tempurungnya, tempurung kepala tuh. Kemudian ada clavicula. Clavicula itu tulang yang di sini. Kalian lihat video nih, di sini tulangnya itu clavicula. Kemudian ada mandibula, itu rahang bawah. Kemudian ada tulang sesamoid atau yang kayak tadi patella. Gitu. Kemudian ada yang kondralis atau endokondralis. Nah, kalian ingat kondrium artinya tulang rawan. Jadi kondralis itu artinya pada dasarnya tuh berasal dari tulang rawan. Nah, jadi kalau kita lihat nih di B,
akan ada, dia merupakan hasil dari proliferasi sel mesenkim juga, tapi dia bukan menjadi osteoblast, dia malah menjadi kondrosit atau tulang rawan. Nah, tulang rawannya ini nanti dia akan ada yang namanya bone collar. Jadi intinya nanti tulang rawan ini akan ditutupi gitu sama suatu zat. Zat itu mencegah masuknya nutrisi untuk sel tulang rawan ini. Akibatnya selnya akan menjadi besar gitu, namanya hipertrofik. Kemudian setelah jadi besar-besar ini dia akan mati, menghasilkan matriks dulu, kemudian dia akan mati menyisakan lubang-lubang gitu kan. Nah, lubang-lubang itu nanti akan dimasuki oleh pembuluh darah nih, masuk pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang masuk itu nanti akan membawa osteoblast berserta dengan kalsium. Akibatnya nanti osteoblastnya ini bisa menggantikan matriks tulang rawan tadi berubah menjadi matriks tulang sejati atau tulang keras gitu. Kemudian ini ada secondary ossification center di mana pada bagian-bagian epifisis akan dimasuki lagi oleh pembuluh darah yang berbeda. Jadi akan ada 2 pusat ossifikasi. Kemudian ini kan di tengahnya bolong nih kan. Nah, ini tuh dibolongi oleh kerja osteoklastus yang tadi, osteoklas yang berfungsi untuk mengikis gitu. Jadi selama pertumbuhannya tulang akan terjadi 2 jenis pertumbuhan. Dia akan melebar dan akan memanjang. Kalau manjang tadi kan perannya udah ya dibahas dibantu oleh diskus epifisis atau cakra epifisis. Sedangkan untuk pelebaran itu baru peran dari osteoklas dan osteoblast. Jadi dikikis dulu bagian dalamnya, kemudian di bagian luar akan ditambahkan gitu ya. Kebayang ya? Nih aku gambarin kira-kira ini tulang nih, satu lapis di sebelah kanan gitu. Bagian dari sini gitu. Nah, jadi nanti di sisi sebelah sini akan dikikis nih yang aku zigzag. Kemudian yang aku spiral dia akan ditambahkan oleh osteoblastnya, makanya dia akan melebar gitu. Itu tulang. Kalau endokondralis atau kondralis itu dia terjadi pada tulang-tulang pipa pada umumnya, gitu ya. Kemudian apa lagi? Ini growth plate, cakram pertumbuhan itu sama aja kayak cakra epifise gitu. Kemudian cancellous bone itu artinya tulang spons. Cavitas medularis tadi yang isinya sumsum ya, gitu. Oke, lanjut ke tulang rawan. Nah, tulang rawan ini aku nggak akan bahas banyak, tapi intinya tulang rawan ada 3 jenis ya. Ada hialin, ada elastik, dan ada fibrosa. Hialin itu yang paling banyak di tubuh manusia. Jadi contohnya tuh apa? Cakra epifise itu hialin, kemudian di rusuk itu ada juga hialin, dan apalagi ya hialin. Itu kartilago artikular yang tadi aku bilang di gambar sebelum-sebelumnya tuh kartilago sendi itu juga hialin. Kemudian ada elastik. Nah, yang elastika ini tuh yang contohnya di telinga nih. Di telinga kan elastik kan, bisa kalian lipat, bisa kalian apa-apain. Kemudian ada yang satu lagi yang elastik tuh ada di epiglottis. Jadi epiglottis tuh kan penutup laring ya. Itu epiglottis jadi elastik jadi dia bisa menutup ke bawah gitu. Kemudian ada yang fibrosa. Fibrosa ini tuh kartilago yang ada campuran jaringan ikat fibrosanya. Seperti itu. Jadi dia agak lebih keras. Kemudian yang penting itu ada pelapisnya. Pelapisnya tersebut perikondrium. Jadi peri sekeliling, kondrium itu tulang rawan. Jadi sekeliling tulang rawan merujuk pada pelapisnya. Kemudian sel utama itu ada kondroblast dan kondrosit, mirip dengan osteoblast dan osteosit. Kemudian mungkin yang penting dari tulang rawan itu dia avaskular. Nah, arti avaskular itu dia tidak dia tidak ada pembuluh darah yang masuk gitu. Jadi dia kalau misalkan patah itu kemampuan untuk memperbaiki dirinya tuh sangat rendah gitu ya. Mungkin itu aja untuk tulang rawan, jadi nggak usah banyak-banyak. Kemudian sendi. Nah, sendi itu diklasifikasikan sebenarnya oleh banyak banyak kategori ya. Tapi yang aku tulis di sini adalah berdasarkan pergerakannya dan berdasarkan pembentuknya.
Berdasarkan gerakannya itu ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Ini mungkin kalian udah tahu lah ya. Sinartrosis itu dia sendi mati atau nggak segerak, sendi mati, tidak gerak. Kemudian ada amfiartrosis, dia sedikit gerak. Kemudian ada diartrosis, dia sendi hidup. Nah, untuk ini aku biasanya pakai jembatan keledai yang kayak dia hidup, tapi sedikit sinar mati. Jadi dia diartrosis, hidup gitu, sendi hidup, sedangkan tapi itu merujuk pada amfi, jadi api gitu. Dia artinya sedikit pergerakan, sedangkan sinartrosis atau sinar di sini itu dia artinya mati. Gitu. Kemudian klasifikasi berdasarkan pembentuk tuh ada 3 jenis. Ada cartilago yang ada sendi yang terbentuk dari fibrosa, kemudian ada sendi dari cartilago, dan ada sendi dari synovialis. Nah, esensi dari sendi kan menghubungkan dua tulang gitu kan. Jadi penghubung yang fibrosa itu terbentuk dari jaringan fibrosa, kemudian ada jaringan tulang rawan, dan synovialis mungkin yang paling kalian kenal ya, yang ada engsel, kemudian ada putar, kemudian ada apalagi kondiloid atau elipsoid, kemudian ada selaris, plana, dan ada geser gitu ya. Oke, lanjut ke yang pertama, sendi fibrosa. Tadi aku bilang dia terbentuk dari jaringan ikat. Nah, contoh yang pertama itu adalah sutura. Jadi sutura ini adalah jaringan ikat yang kaya akan kolagen. Dia akan mengalami penulangan, seperti yang tadi aku bilang, contohnya di kepala kan tadi ada yang disebut bentuk tulang sutura kan. Nah, itu sebenarnya jaringan ikat sendi gitu yang akan mengalami sinostosis atau penulangan pada sendi. Contohnya penghubung tulang di tempurung kepala. Ini calvaria cranii tadi tempurung kepala. Dan yang kedua adalah syndesmosis. Syndesmosis ini jaringan ikat oleh ligamentum. Nah, jadi kalau kalian mikir ligamentum tuh apa bedanya sama yang nanti tendon? Jadi ligamentum tuh menghubungkan dua tulang, sedangkan tendon menghubungkan otot dengan tulang. Nanti aku tulis lagi di belakang. Jadi contohnya itu ada membrana interosea. Jadi osea artinya tulang, inter artinya antara gitu kan. Jadi dia akan menghubungkan antara satu tulang dengan tulang lainnya. Contohnya ini ada tibia dan fibula. Jadi ini garis-garis ini. Nah, itu adalah syndesmosis ya. Jadi dia dihubungkan oleh ligamen. Contoh lainnya itu ada di radius dan ulna. Radius dan ulna juga di antara tulangnya itu akan ada syndesmosisnya atau ligamentumnya gitu, membrana interoseanya. Kemudian ada ligamentum periodontal. Jadi ini kalau kalian lihat di sini, ini aku garisin di gambar bawah. Itu tuh ligamentum periodontal. Nah, khusus yang ini tuh ada nama lainnya, bukan syndesmosis, tapi disebut gomfosis. Tapi intinya sama, dia terbentuk dari ligamen juga. Kemudian, sendi fibrosa tuh pergerakannya gimana? Nah, untuk sutura, setahu aku tuh dia nggak ada pergerakan kalau udah dewasa. Tapi dia ketika masih kecil ada pergerakan untuk memungkinkan pertumbuhan gitu ya. Itu untuk sutura. Kemudian untuk syndesmosis, dia tergantung dari panjang ligamennya. Kalau misalkan ligamennya pendek, itu dia tidak mungkin untuk pergerakan, sedangkan kalau panjang itu agak lebih leluasa. Contohnya, ini ada tulang radius dan ulna. Tadi kan dia ada membrana interosea juga. Nah, mereka kan bisa bersilangan gitu kan ketika kita melakukan pronasi gitu. Jadi dia akan seperti ini. Nah, itu kan diperbolehkan oleh adanya membrana interosea yang mencukupi gitu kan panjangnya. Kalau misalkan enggak kan kayak misalnya di kaki kita kan susah kan kalau untuk melakukan perputaran pronasi gitu. Kayak kakinya kan nggak bisa ke belakang gitu. Nah, itu kenapa? Jadi panjangnya itu menentukan dia bisa gerak atau enggak. Contohnya lagi nih pada gomfosis, kan dia pendek-pendek kan ligamentum periodontalnya itu. Jadi dia kayak nggak bisa gerak kecuali kayak kita cabut. Jadi itu kan beda tapi itu diputusin intinya. Itu untuk sendi fibrosa. Kemudian ada sendi fibrosa disebut juga sinfibrosis ya.
Oke, lanjut ke sendi kartilago. Sendi kartilago tentu dari namanya terbentuk dari kartilago atau tulang rawan. Nah, beda dengan sinovial, walaupun sinovial itu ada juga kartilagonya, tapi pembentuk utama sinovial tuh bukan kartilago. Nah, sedangkan sendi kartilago memang dia benar-benar cuman tulang rawan aja. Itu setahu aku tuh dibagi dua, jadi sinkondrosis dan simfisis. Tapi ada juga yang merujuk pada kartilago tuh cuman sinkondrosis aja. Nah, kalau sinkondrosis itu kartilago full, jadi dia benar-benar primer, kayak sempurna, itu kartilago, utuh kartilago. Sedangkan kalau simfisis, dia itu kartilago dicampur dengan sedikit fibrosa. Jadi lebih keras simfisis gitu. Contoh sinkondrosis itu ujung-ujung kosta, jadi tulang rusuk ujung-ujungnya yang mau menempel ke sternum atau yang bergabung di bawah sternum gitu, itu terbentuk dari sinkondrosis sendi kartilago. Kemudian ada sinkondrosis manubriosternalis. Jadi kalau kalian ingat yang ini ada manubrium, kemudian ini ada sternum, kemudian ini proses tajuk pedang. Ini sternum, ini manubrium. Tulang dada ya ini. Ingat-ingat lagi. Nah, penghubung ini nih, ntar aku ganti warna juga. Penghubung ini nih, itu adalah sinkondrosis. Kemudian diskus epiphysealis. Jadi di sini nih gambarnya ya. Itu. Jadi apa ya? Gimana ya? Diskus epiphysealis ini dianggap sebagai sendi yang menghubungkan antara epifisis dengan metafisis atau diafisisnya gitu. Dianggapnya seperti itu, tapi nantinya juga dia akan mengalami penulangan sehingga dia akan berubah menjadi tadi garis epifisis gitu. Kemudian untuk simfisis dia tadi campuran kartilago dengan fibrosa. Contohnya adalah yang paling terkenal itu simfisis pubis. Jadi dia menghubungkan antara dua tulang pubis nih di sini. Itu kemudian ada diskus intervertebralis. Jadi kalau kalian lihat gambar vertebra, nah ini nih ruangan yang di tengah-tengah. Ini aku hijauin ya di gambar sebelah kanan banget. Itu diisi oleh diskus intervertebralis atau disebut annulus intervertebralis kalau nggak salah gitu. Jadi dia juga termasuk simfisis, dia juga ada isinya gitu, namanya apa gitu, lupa. Tapi intinya dia itu termasuk ke simfisis. Kemudian untuk pergerakannya dari kartilago ini, ada yang sinkondrosis itu termasuk ke pergerakan yang minimal amfiartrosis gitu. Karena contohnya di kosta gitu, ketika kita bernafas itu kan harus ada sedikit peregangan gitu kan. Nah, itu kerja dari kosta sinkondrosisnya. Kemudian simfisis juga bisa memberikan sedikit pergerakan. Ingat aja ketika wanita ingin melahirkan itu perlu kayak regangan dari gelang panggul ya, hip bones-nya gitu supaya bayinya bisa keluar gitu ya. Itu cara ingatnya. Jadi kayak saat sinkondrosis itu bisa gerak karena kosta harus melebar, kemudian simfisis bisa bergerak karena ketika mau melahirkan tuh harus ada regangan sedikit gitu. Oke, lanjut ke yang sinovial. Nah, sinovial ini yang paling terkenal gitu ya. Jadi sinovial itu adalah pertemuan dua tulang dengan komponen-komponen yang pentingnya itu ada kartilago artikular, jadi ada permukaan tulang rawan pada ujung tulang. Kemudian ada kapsula artikular, jadi ini kapsula sendi itu terbagi dari lapisan yang fibrosa dan lapisan yang membrana sinovialis, jadi synovial membrane. Kemudian ada kavitasnya yang warna kuning nih, dan ada cairan sinovialisnya, jadi cairannya itu mengisi kavitasnya. Nah, jadi ini contohnya di apa namanya, di jari ya, di jari. Jadi ini ada tulang, kemudian ada lapisan kartilagonya,
Kemudian ada kapsulanya nih menghubungkan. Dan isinya adalah cairan sinovial di kavitas sinovialisnya. Nah, ini contoh satunya lagi di antara humerus dengan ini scapula, ya. Jadi dia ada kavitasnya, kemudian ada kartilagonya, kemudian ada kapsula fibrosanya. Nah, kemudian ini apa nih yang bursa dan tendon sheath? Nah, jadi bursa adalah jaringan ikat yang berbentuk tubular gitu atau kayak bantalan lah. Jadi dia kayak jaringan ikat, ada isinya biasa cairan yang mirip dengan cairan sinovialis. Dia berperan sebagai bantalan. Jadi bursa jaringan ikat berisi cairan sebagai bantalan. Nah, apa yang dibantalin? Nah, dia menjadi bantalan untuk antara tulang dengan kulit, tulang dengan tendon, dengan tulang dengan otot, tulang dengan tulang itu sendiri, atau tulang dengan ligamen, untuk mencegah, untuk mengurangi kayak gesekan-gesekan. Jadi kalau misalkan nggak ada bursa ini, ketika kita gerak tuh bakalan sakit gitu, karena tulang akan bergesekan dengan semua hal, kan tulang itu keras ya. Sama satu lagi tendon sheath. Nah, jadi tendon sheath itu pada dasarnya adalah bursa, tapi bursanya itu dia mengelilingi nih. Jadi ini kan tendon kan. Nah, terus dia mengelilingi tendon itu. Itu tendon sheath. Gitu aja. Kemudian lanjut ke jenis-jenis sendi sinovial. Nah, sendi sinovial itu ada 6 di sini aku tulis, tapi sebenarnya ada 7 kan ya. Ellipsoid sama condyloid itu ada 2 gitu kan. Jadi spheroidea itu artinya ball and socket peluru. Kemudian trochoid itu putar. Stellaris itu pelana. Ellipsoid itu ellipsoid atau condyloid ya. Sama gitu. Bisa tulis tuh. Kemudian ada ginglimus itu engsel. Dan ada pelana itu geser. Nah, jadi apa nih multiaksial, uniaksial, biaksial, uniaksial, monoaksial. Jadi pergerakan tubuh kita itu dikategorikan menjadi 3 aksis. Aksisnya kalian nggak usah tahu apa aja karena itu kayaknya kejauhan. Tapi yang jelas multiaksial itu artinya dia bisa bergerak ke seluruh arah. Jadi aksis mana aja bisa digerakin. Sedangkan uniaksial artinya satu doang aksisnya. Jadi pergerakannya cuma satu. Kemudian biaksial itu ada 2, pergerakannya 2 jenis. Dan non-aksial itu artinya dia tidak termasuk yang ada aksis gitu. Tapi dia tetap bisa bergerak. Contohnya ya yang sendi geser gitu. Nah, peluru mungkin yang terkenal itu ada di bahu dan di humerus di femur, di tulang paha gitu ya. Kemudian pivot di sini tuh sebenarnya dia bukan merujuk kepada engsel. Jadi ini bukan engsel. Bukan siku engsel gitu. Tapi dia merujuk pada antara radius dengan ulna. Jadi radius dan ulna itu ada yang ada sendinya dan dia untuk sendi putar. Sendi pelana itu contohnya ada di jempol. Dan yang terkenal lagi tuh ada di antara manubrium dengan clavikula. Selain itu, pivot atau putar juga ada di atlantoaksis. Jadi tulang atlas dengan tulang aksis. Kalian tahu nggak ya? Jadi antara vertebra cervical 1 dengan vertebra cervical 2. Di leher deh, di leher intinya. Jadi di leher supaya kepala kita bisa memutar gitu. Kemudian ellipsoid itu mirip dengan peluru tapi dia bentuknya elips gitu ya. Dan condyloid itu menggunakan condylus pada tulang. Kalau kalian nggak tahu condylus intinya kayak mirip deh sama ellipsoid ya. Kemudian ada hinge joint atau engsel ginglimus, contohnya itu ada di lutut dan di siku. Kemudian ada plana, contohnya itu antar tulang karpal. Gitu. Kemudian ini kalian tahu lah ya, nggak usah aku bahas lama-lama deh. Lanjut ke otot. Nah, otot adalah alat gerak aktif. Nah, yang alat gerak pasif itu kalian tahu tulang ya. Kemudian otot juga berfungsi untuk menghasilkan panas. Nah, jadi ketika otot kita kontraksi, itu
ada energi yang digunakan untuk kontraksi otot tersebut, tapi kebanyakan energinya itu bakal berubah menjadi panas, yang artinya untuk menjaga suhu tubuh kita. Makanya kenapa ketika kita kedinginan kita menggigil kan. Nah, jadi menggigil itu adalah mekanisme tubuh mengontraksikan otot tubuh kita supaya dihasilkan panas. Gitu. Kemudian pemberi bentuk. Jadi kalau misalkan kita tulang aja, nggak ada otot-ototnya, kita cuma kelihatan kayak skeleton yang dibungkus oleh kulit gitu. Jadi mungkin contoh lainnya kalau kalian tahu binaragawan itu kan ada abs gitu kan. Nah itu pembentuk itu. Kemudian stabilisasi postur. Jadi contohnya kalau kita mau berdiri tegak, kepala kita kalau nggak ada otot nih yang membantu untuk stabilisasi bakalan jatuh gitu. Itu untuk contoh stabilisasi gimana. Kemudian ada penyimpan glikogen. Jadi otot itu kan kalau mau kerja butuh banyak energi ya. Nah, kalau pakai ATP aja nggak bakalan bisa. Pakai glukosa darah aja juga nggak bakalan cukup. Jadi dia ada simpanan sendiri yaitu glikogen. Jadi glikogen itu kan campuran polimer dari glukosa gitu ya. Jadi simpan di otot-otot skelet. Selain di otot skelet tuh ada di jantung, kemudian ada juga di hepar. Gitu. Hepar itu liver hati. Kemudian lanjut ke jenis-jenis otot. Nih jenis-jenis otot mungkin kalian udah bosan kali ya belajarnya. Intinya ada 3 jenis otot polos, otot rangka, otot jantung. Dan ini apa namanya? Pembedanya kalian bisa baca sendiri ya. Nih, ini. Tapi kalian mungkin tahu lah ya bedanya gimana. Kayak udah sering lah belajar tentang ginian. Jadi otot polos tuh beda sendiri, otot rangka tuh beda sendiri. Otot rangka tuh otot skelet ya. Aku dari tadi ngomong otot skelet kan. Nah, sedangkan otot jantung tuh aku suka bayanginnya mirip antara pergabungan antara otot polos dengan otot rangka gitu. Otot polos itu tidak sadar, involunter. Kalau sadar itu volunter. Kemudian daya reaksinya itu ini lambat, ini cepat, ini cepat. Kemudian letak inti juga nggak terlalu penting sih, tapi yang penting tahu aja. Otot polos di tengah, lurik di pinggir, jantung di tengah. Dan ketahanan kerja. Nah, otot polos tuh ketahanan kerjanya tinggi karena dia kontraksinya lambat dan kalau otot polos cepet capek juga kan kitanya kasihan gitu ya. Nanti sakit-sakitan gitu. Kalau misalkan otot skelet dia emang ada, makanya kita lebih gampang pegel kan kalau kita olahraga. Karena kita menggerakkannya terus. Kalau misalkan otot jantung dia sedang termasuk ketahanan kerja tinggi. Kenapa? Karena dia kan nggak gampang capek gitu kan. Kalau misalkan otot jantung kita kelelahan, terus mau berhenti dulu, itu kan bahaya. Jadi dia termasuk ke ketahanan kerja yang agak tinggi setahu aku gitu. Ya itu deh. Ini perbedaan 3 jenis otot pada manusia. Mungkin kalian udah tahu lah ya. Kemudian lanjut aja ke struktur otot. Nah, otot yang aku bahas di sini otot skelet ya, karena kan sistem gerak manusia. Manusia bergerak menggunakan otot skelet atau otot lurik. Oke, mulai dari gambar di sini. Yang ini nih agak kepotong paling kiri. Tapi itu adalah dia merujuk ke miofibril. Miofibrilla gitu. Miofibrilla tuh yang gabungan antara aktin miosin gitu. Nanti dijelasin lagi. Kumpulan miofibril akan berubah menjadi sarkolema. Berubah menjadi miofibra. Otot skelet, sel otot skelet. Sel otot lurik deh, sel otot lurik. Nah, sel otot lurik itu dilapisi oleh yang namanya endomisium dan sarkolema tuh membran plasma tapi khusus untuk otot lurik gitu ya. Jadi nanti setelah itu kumpulan sel otot lurik akan berubah menjadi fasciculus muscularis. Itu kalian nggak usah tahu. Tapi intinya itu kayak bundle, sekumpulan yang akan dibungkus oleh perimisium. Jadi ini tadi oleh endomisium, ini oleh perimisium,
Kemudian kumpulan bandel-bandel tadi akan berubah menjadi otot itu sendiri. Otot itu sendiri dia akan dilapisi oleh, oh ini udah ada perimisium. Udah nggak usah tulis. Otot-otot kumpulan-kumpulan tadi itu akan dilapisi oleh pelapis paling luar disebut epimisium. Nah, jadi yang endomisium, perimisium, dan epimisium itu terbentuk dari jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu nanti dia akan memanjang melebihi sel ototnya untuk membentuk tendon. Jadi tendon ini tuh cuma jaringan ikat aja. Sedangkan di sini masih ada sel-sel ototnya. Nah, kemudian ada bentuk otot yang kayak gini kan. Nah, bentuk otot yang kayak gini nih yang ujungnya itu tendon, ini disebut bagian sini disebut kaput. Sedangkan bagian tengah disebut perut, belly atau venter. Ini kaput atau kayak kepala gitu ya. Nah, ada dua jenis kaput atau dua jenis kepala, itu ada origo dan insersio. Ada jenis tendon, ada dua gitu intinya. Origo dan insersio. Ingat origo, origin, asalnya. Sedangkan insersio itu penambahan. Atau kayak bukan yang utama gitu. Jadi pergerakan otot kan berkontraksi memendek. Jadi ketika dia berkontraksi, dia akan membawa tendon insersio mendekati origo. Jadi tendon yang bukan utama ke tendon utama, tendon yang origin gitu. Ada juga yang sebutnya tuh tendon proksimal dan distal. Jadi yang distal akan ditarik ke proksimal gitu. Nah, pergerakan origo dan insersio ini dia bisa berubah ya. Jadi nggak selalu insersio mendekati origo, tapi bisa aja origonya yang mendekati insersio. Tapi dalam kasus itu nanti namanya akan diubah. Jadi yang tetap insersio ke origo. Tapi gini deh contohnya. Misalnya ini tulang gitu, tulang A, tulang B, ini sendi. Kemudian ini origo di sini, sedangkan insersio di sini, ini otot gitu kan. Nah, ketika normalnya dia akan ditarik ke sini gitu kan. Nah, tapi ada kondisi nggak normal di mana dia berubah. Jadi sini origo, sini insersio, dia malah ketarik ke sini. Gitu. Nah, itu mungkin aja terjadi. Contohnya di pectoralis atau otot dada kita. Fungsi pectoralis awalnya itu untuk menarik tulang humerus mendekati ke tubuh. Jadi untuk adeduksi. Nah, tapi bisa aja humerus kita nggak gerak, tapi malah kosta kita yang gerak, dada kita yang gerak. Untuk misalnya membantu pernafasan gitu, orang yang asma misalnya. Itu bisa aja. Jadi awalnya origo tuh di dada, insersio itu di humerus, karena humerus mendekati dada, tapi bisa diubah, humerusnya diam, sedangkan dadanya yang bergerak gitu. Jadi akhirnya origonya di humerus, sedangkan insersionya di dada. Gitu. Itu untuk jenis kaput dan pergerakan kaputnya, nama-nama kaputnya. Kemudian ada tempat pelekatan otot. Tempat pelekatan otot tuh nggak cuma di tulang, walaupun namanya otot lurik, otot skelet gitu, nggak cuma di tulang, tapi dia bisa di kulit. Contohnya tuh otot-otot di wajah, dia ada yang menempel di kulit. Kemudian fascia. Jadi fascia itu jaringan ikat yang umum ada di dalam tubuh kita. Jadi dia bisa mengikat otot dengan organ lain atau jaringan lain gitu-gitu. Itu fascia. Contohnya ada di paha kita, ada fascia yang ditempeli otot. Kemudian ada membran mukosa. Jadi lidah itu ada otot yang menempel pada membran mukosa. Kemudian pada tulang itu udah jelas ya, karena hampir sebagian besar tulang itu menempel pada otot skelet. Tapi nggak cuma di otot skelet, ingat itu aja. Kemudian kita lanjut ke myofibrilla tadi, myofibra, atau sel serabut otot skelet. Nah, setiap sel serabut kan tadi terbentuk dari myofibrilla. Myofibrilla tuh satuan ini, gitu. Jadi ini ada terminologi-terminologi khusus untuk sel otot skelet. Pertama ada membran plasma, itu akan disebut sarkolema. Kemudian retikulum endoplasma disebut retikulum sarkoplasma, dia berfungsi untuk penyimpanan kalsium. Kemudian ada tubulus transversus, itu adalah saluran dari sarkolema. Jadi ini di gambarnya, gambar sebelah kanan yang kecil, ini yang warna pink nih. Itu adalah tubulus transversus. Jadi bayangin aja kayak
ada cekukan gitu, cekukan tapi berbentuk saluran tabung dari membran plasmanya atau sarkolemanya. Dia fungsinya untuk menyalurkan impuls saraf ke seluruh sel. Nah, jadi kan satu sel banyak miofibrilanya kan, supaya miofibrilanya itu barengan gitu kontraksinya. Tubulus transversus ini mempercepat transmisi impulsnya supaya semuanya tuh dapat barengan gitu. Kemudian mitokondria pada sel serabut otot skelet akan disebut sebagai sarkosom. Oke, itu aja mungkin. Kita lanjut ke sarkomer atau ke miofibrilanya. Jadi miofibrila itu kan tadi yang protein satuan kan. Nih, yang ini kan, ini miofibrila nih satuan ini. Nah, miofibrila itu apa sih? Nah, dah. Miofibrila itu kalau dipotong secara melintang bisa dibagi menjadi sarkomer-sarkomer. Nah, setiap sarkomer itu terdiri dari zona Z, garis Z yang membatasi antara satu sarkomer. Kemudian ada susunan miofilamentum. Jadi ada susunan aktin dan susunan miosin gitu ya. Nah, untuk yang miosin itu terdapat pada garis gelap aja. Jadi stria A. Sedangkan stria I itu hanya terdapat aktin aja gitu. Kemudian ada zona H dan garis M. Zona H itu bagian antara di tengah-tengah stria A yang hanya memiliki miosin tanpa aktin. Kan kalau stria A itu ada yang isinya miosin plus aktin gitu kan. Contohnya di sini. Nah, ini kan bagian dari stria A kan, dia ada aktin dan ada miosin. Sedangkan zona H dia hanya miosin aja gitu di dalam stria A-nya. Sedangkan kalau garis M itu di tengah-tengah dari zona H-nya. Ini mungkin kalian tahu lah ya, jadi aku nggak usah bahas lanjut. Kemudian miofilamentum itu ada 2 jenis, ada yang halus atau yang aktin. Yang ini halus, tendume gitu. Dan ini ada yang kasar, kerasum. Aktin itu terbentuk dari polimer, dari aktin. Aktin itu ada polimer dari G-aktin, aktin globular, membentuk F-aktin, aktin filamen. Jadi polimer. Kemudian ada pita tropomyosin dan ada kompleks troponin T, C, dan I. Nah, tropomyosin itu adalah pita yang berfungsi untuk menutupi binding site. Ada nggak ya di lanjutannya? Oke, ada. Jadi tropomyosin itu menutupi binding site dan kompleks troponin ini membantu regulasi tutup dan bukanya. Jadi TCI karena ada 3 jenis. Nah, yang paling berperan itu adalah di yang C. Karena dia akan ditempeli oleh kalsium untuk nanti bisa bekerja. Kemudian ada yang myosin itu yang kasar, dia struktur khususnya adalah ada kepala ini. Kepala ini nanti dia akan menempel pada binding site di aktin. Gitu. Langsung aja kita ke mekanisme kontraksinya. Jadi, untuk mekanisme kontraksi itu selalu diawali oleh stimulus. Ketika ada stimulus dari otak, gitu untuk mengontraksikan otot, nanti stimulusnya akan menjalar di tubulus transversus yang tadi. Tubulus transversus yang dilewati impuls akan menarik keluar ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Kalsium yang keluar ini akan berikatan dengan troponin yang C. Ingat C, geser lagi. Kok nggak mau sih? Oke. Jadi berikatan ingat C, dia itu kalsium gitu ya. Ketika troponin C itu ditempeli kalsium, dia akan menggeser tropomyosin supaya binding site-nya terlihat. Ketika binding site-nya terlihat, kemudian akan ada ATP. ATP ini akan menempel di kepala-kepala myosin nih di sini. Sini nih dari sini, kemudian ke sini ya kan. Dia akan terurai jadi ADP dan fosfat. Nah,
ketika terurai, dia akan melepaskan energi, di mana energi itu akan digunakan untuk menaikkan kepalanya, supaya nanti kepalanya ketemu sama binding site di aktin. Setelah dia menempel, dia akan terjadi gerakan bergeser ke arah tengah. Sesudah itu akan lepas ADP-nya. Ketika ADP-nya lepas, kepalanya tuh belum bisa lepas. Jadi walaupun ADP lepas, kepalanya belum bisa lepas dari binding site-nya. Untuk melepas diperlukan lagi penempelan ATP. Gitu. Jadi ATP penting untuk kontraksi dan ATP penting untuk relaksasi juga. Jadi ini memerlukan energi ATP untuk kontraksi dan relaksasi juga. Kemudian dia memerlukan molekul kalsium tadi yang ada disimpan di retikulum sarkoplasma. Kemudian saat kontraksi itu stria I menghilang. Jadi stria I kan yang ini nih. Ya kan? Stria I-nya tuh menghilang karena miosinnya udah nyampe ke ujung-ujungnya gitu. Makanya dia dianggap hilang. Kemudian zona H juga menyempit. Kita lihat di sini zona H ketika dikontraksi jadi menyempit kan, sisa cuman garis M aja. Seperti itu. Kemudian kekurangan oksigen akan menyebabkan terbentuknya laktat. Nah, kalau kalian ingat di materi katabolisme, ketika setelah terbentuk pirufat gitu, pirufat bisa aja diubah ke asam laktat akibat tidak adanya oksigen. Sedangkan kalau ada oksigen akan terbentuk banyak ATP gitu kan, akan membentuk asetil-CoA, kemudian masuk siklus Krebs dan sebagainya sampai terbentuk lebih banyak ATP. Tapi karena kekurangan oksigen, nggak bisa dong yang respirasi aerob, maka dia akan melakukan respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini terjadinya cepat dan menghasilkan ATP walaupun sedikit aja. Nah, asam laktat yang berkumpul ini dia akan menyebabkan kelelahan. Jadi kalau pegel-pegel gitu habis olahraga, itu biasanya akibat tingginya kadar asam laktat di otot. Nah, itu sebenarnya bisa dilatih. Jadi atlet-atlet yang terlatih itu akan kelelahannya lebih lama dibandingkan kita yang tidak terlatih. Gitu ya. Kemudian sumber energi utamanya adalah glukosa yang tadi kelewatan ya. Jadi ketika kita kadar glukosanya cukup, yang dipakai itu glukosa. Sedangkan kalau kita misalnya lagi kelaparan atau lagi puasa, itu yang digunakan adalah asam lemak. Ingat ya. Jadi kalau misalkan masih ada cadangan juga di otot kita, glikogennya akan dipecah menjadi glukosa. Gitu. Lanjut ke jenis kontraksi otot untuk pergerakan itu ada beberapa. Mungkin yang kalian kenal tuh ada sinergis dan antagonis ya. Tapi itu sebenarnya ada yang namanya agonis. Agonis ini intinya adalah otot utama yang diberikan perintah ketika kita menggerakkan sesuatu. Contohnya, mau mengfleksi siku. Yang akan diutamakan, yang akan diperintahkan pertama itu adalah agonis. Jadi agonis akan memerintah biceps sebagai agonis untuk memfleksi siku. Sedangkan antagonis adalah otot yang kerjanya berlawanan dengan agonis. Jadi ketika antagonis berkontraksi akan menghasilkan gerakan yang berbeda dari gerakan yang berlawanan dari agonis, atau ketika mengkontraksi akan ketika gini-gini, otot yang relaksasi saat agonis berkontraksi atau otot yang membuat pergerakan berlawanan dari agonis gitu. Kemudian kalau sinergis itu adalah membantu pergerakannya, entah untuk membantu kekuatan agonis itu atau dia untuk menstabilkan pergerakannya. Itu jadi mirip dengan fiksator. Fiksator juga untuk menstabilkan bagian proksimal ketika kita bergerak. Jadi bagian proksimal itu ada di bahu ya, di kasus ini. Jadi contohnya ada otot-otot bahu, ada deltoid, ada pectoralis, ada otot-otot scapula, dan lain-lain. Gitu, itu untuk 4 jenis pergerakan kontraksi otot ketika mau gerak. Lanjut ke jenis kontraksi. Ini mungkin kalian nggak dapat, tapi yang penting kalian tahu aja, ada isometrik, iso artinya sama, metrik artinya ukuran. Jadi panjangnya tidak berubah, tapi tegangannya bertambah. Itu biasanya untuk menahan beban. Kemudian yang kedua adalah kontraksi konsentris. Kalau konsentris itu memendek. Dia akan memendekkan tulang, memendekkan otot. Gitu. Untuk fleksi contohnya di sini, sedangkan eksentrik ototnya akan memanjang. Contohnya
ekstensi gitu. Kemudian mekanisme pergerakan di tubuh manusia itu menggunakan sistem tuas atau lever. Jadi tadi udah tulang sebagai alat gerak pasif atau sebagai alat gerak aktif. Jadi sistem tuas itu kan ada komponen-komponennya kan. Lengan kuasa dan lengan beban itu diperani oleh tulang dalam tubuh. Kemudian gaya kuasa atau gaya untuk force-nya itu dibantu oleh kontraksi otot, sedangkan titik tumpunya adalah sendi. Ada 3 jenis ya, yang titik tumpu di tengah, yang beban di tengah, dan yang kuasa tengah. Nah, di tubuh kita yang mayoritas adalah yang kelas ketiga. Walaupun kalau kita ingat tentang keuntungan mekanis, lengan lengan kuasa per lengan beban sama dengan mechanical advantage gitu, keuntungan mekanis. Nah, kenapa kita banyakkan yang kelas ketiga? Padahal kan keuntungan mekanisnya itu merugikan, jadi tidak menguntungkan, dia malah merugikan secara mekanis. Nah, karena jenis ketiga itu meningkatkan ruang gerak. Jadi walaupun dia merugikan, tapi dia menambah ruang gerak kita, gitu. Yang paling menguntungkan itu, yang jelas menguntungkan itu second class lever ya. Ini contoh-contohnya kalian bisa lihat. Ini ada untuk menganggukkan kepala, ini ada untuk jinjit, ini ada untuk fleksi siku. Kemudian lanjut aja, ini enggak udah jelas lah ya. Jenis-jenis pergerakan. Nah, jenis-jenis pergerakan ada banyak banget. Jadi kalau di sini aku cuma masukin beberapa aja. Kalian mungkin udah tahu lah ya, aduksi, D gitu kan, mendekati tubuh, dekati tubuh, sedangkan abduksi lawannya, dia menjauhi tubuh. Dan fleksi itu mengecilkan sudut, ekstensi membesarkan sudut. Nah, kalau pada tubuh secara umum nih, contohnya yang ini, yang digambar pertama, fleksi itu maju ke depan, sedangkan ekstensi itu ke belakang. Gitu. Kalau ini kan mengecilkan sudut sini ya, jadi beda. Jadi ke belakang itu dia fleksi, walaupun dia ke belakang dia tetap fleksi karena dia mengecilkan sudut siku kaki. Lutut, kok siku kaki sih? Mengecilkan sudut di lutut. Nah, ini contoh gambar keduanya, dia ekstensi ke belakang gitu kan. Sama kayak gini, ekstensi fleksi. Kemudian ada endorotasi dan eksorotasi. Di gambar ini tuh di ini nih, lateral rotation dan medial rotation. Untuk melihat endo atau exo, kalian lihat endo itu ke dalam, exo itu keluar. Nah, lihat panahnya di mana? Jadi kita ngadep ke depan, panahnya itu harus ada di depan kita. Kalau misalkan panahnya itu kalian bayangin di belakang, itu udah salah. Jadi endorotasi memutar ke depan gitu ke dalam, sedangkan eksorotasi memutar ke luar. Elevasi dan depresi, contohnya bahu. Elevasi menaikkan bahu, depresi menurunkan. Kemudian protraksi dan retraksi itu contohnya di bahu ke depan gitu, protraksi ke belakang itu retraksi. Kemudian protrusi dan retrusi itu contohnya ini apa namanya? Mandibula, rahang bawah maju ke depan itu dia protrusi, sedangkan kembali ke posisi semula retrusi. Kalau udah posisi semula kita nggak bisa retrusi ya, karena rahangnya nggak bisa mundur lagi. Kemudian eversi dan inversi itu telapak telapak kaki ngadep ke depan, ke dalam itu inversi, telapak kaki ngadep keluar itu eversi. Kemudian sirkumduksi contohnya yang ini, jadi kayak memutarkan lengan gitu, membuat lingkaran. Dan itu masih banyak lagi, jadi kalian kalau mau tahu gerakan-gerakannya apa aja bisa cari aja di internet karena itu sangat banyak. Kemudian kelainan-kelainan sistem gerak. Nah, kelainan-kelainan sistem gerak itu ada pertama pada tulang. Ada osteoporosis. Tahu lah ya, tulang keropos. Itu tuh akibat dari kerja osteoklas yang untuk mengkikis itu terlalu banyak. Jadi dia jadi rapuh. Kemudian osteomalasia. Osteomalasia ini diakibatkan oleh kekurangan kalsium pada tulang. Jadi ketika
tulang kan ada dua komponen sebenarnya untuk mineralnya. Jadi dia ada kolagen dan ada kalsium. Kalsium itu memberikan kekerasannya, sedangkan kolagen memberikan resistensi. Jadi kalau misalkan tulang cuman kalsium aja akan rapuh, walaupun keras tapi dia rapuh, gampang kepotek itu kayak kering banget. Sedangkan kalau ada kolagennya, dia memberikan sedikit fleksibilitas atau disebut resistensi. Nah, osteomalacia itu kasus di mana kalsiumnya sangat-sangat kurang. Akibatnya kayak tulangnya lembek gitu. Malasia artinya lembek. Kalau rakitis itu pada dasarnya osteomalacia, tapi terjadi pada anak kecil. Itu rakitis itu yang kakinya bentuk X, bentuk O gitu ya. Sedangkan fraktur dan fisura mungkin jelas lah ya. Fraktur itu patah tulang, fisura itu retak tulang. Kemudian ada otot. Nah, otot yang utama di sini adalah distrofi. Dis itu artinya kayak gangguan, trofi itu pertumbuhan. Jadi distrofi otot adalah pergangguan pertumbuhan otot. Kemudian ada strain. Jadi strain itu adalah gangguan pada otot, contohnya kayak robek atau kayak kesleo gimana gitu. Itu strain. Kemudian kedutan. Kedutan itu kayak kontraksi involuntar yang kita tidak inginkan, yang kita nggak perintah secara skala kecil dan terus-menerus. Sedangkan kalau kram itu kontraksi involuntar skalanya lebih besar. Itu disebabkan oleh kekurangan magnesium, kelelahan, kekurangan pemanasan, dan lain-lain. Kemudian ada pada sendi. Nah, jadi pada sendi yang paling terkenal itu artritis. Artritis itu radang pada sendi. Kemudian rematik. Rematik itu sebenarnya merujuk pada segala penyakit yang pergerakannya itu sakit, gitu. Pergerakannya nggak nyaman. Itu rematik sebenarnya disebutnya. Kemudian ada sprain. Sprain itu mirip dengan strain, tapi yang rusak adalah ligamen pada yang menghubungkan sendi. Jadi sendinya yang bermasalah, bukan ototnya. Gitu. Jadi sprain sama strain beda ya. Strain itu otot, strain ada T-nya otot. Sedangkan sprain satu lagi itu di sendi. Kemudian dislokasi. Dislokasi sendi peluru. Bolanya tuh udah nggak ada di mangkoknya gitu. Jadi kayak posisinya udah nggak benar. Sedangkan postur ini merujuk pada vertebra. Jadi lordosis itu membusung ke depan, kifosis itu bungkuk, sedangkan skoliosis itu miring, yang kayak bentuk S gitu. Itu kelainan sistem gerak. Oke, lanjut. Oke, udah kuis. Nah, sekarang aku nanya, buka chat dulu deh. Ada yang nanya osteoprogenitor gimana, Kak? Osteoprogenitor tuh basically kayak sama senkim gitu. Jadi osteo kan tulang, progenitor tuh apa pendahulunya. Jadi dia kayak prekursor dari sel tulang. Jadi pada intinya mirip dengan sel mesenkim gitu. Gitu ya. Untuk yang nanya. Nah, sekarang aku mau nanya ke kalian. Kalian mau kuis aja atau aku bahas soalnya? Soalnya dari itu apa? Bimbingan alumni UI. Kalian mau yang mana? Mau kuis atau mau kuis? Yakin mau kuis? Mau kuis ya? Oke, kuisnya gampang kok. Ayo bahas. Mau kuis atau bahas? Soal Kak. Bahas soal. Ya udah, oke bahas. Bentar, aku cari filenya dulu ya. Nah ya,
Udah kelihatan belum ya? Halo? Udah, oke. Oke, oke. Oke, nah dari soal yang pertama, untuk pengerutan atau kontraksi otot diperlukan energi. Energi diambil dari penguraian senyawa. Nah, ini sebenarnya agak membingungkan gitu kan soalnya. Sebenarnya antara ini dengan ini tuh benar semua. Kenapa? Karena untuk kontraksi otot ketika kekurangan gula darah, glikogen yang akan dipecah gitu kan untuk menghasilkan glukosa supaya nanti bisa dipakai. Sedangkan glukosa sendiri dipecah untuk menghasilkan ATP. Nah, ATP dia nanti akan dipecah menjadi ADP dan fosfat untuk kontraksinya lagi. Jadi, tiga-tiga sebenarnya nggak salah. Jadi, tapi menurut aku jawaban yang paling benar adalah yang C, ATP. Karena yang paling akhir dipecah adalah ATP itu sendiri. Karena glikogen tujuannya untuk menghasilkan glukosa. Glukosa tujuannya untuk menghasilkan ATP. Sedangkan ATP sendiri dipecah untuk tujuannya adalah kontraksi otot. Gitu. Kayaknya aku jawab ini ATP. Kalau asam amino sebenarnya dia bisa karena ada yang namanya asam amino glukogenik. Asam amino glukogenik itu nanti akan berubah menjadi glukosa, kemudian akan digunakan lagi untuk menjadi sumber energi ATP gitu. Lemak juga bisa ya, karena ada asam lemak. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Pada setiap tulang yang masih tumbuh, terdapat selaput tulang yang disebut selaput tulang itu merujuk pada pembungkus tulang. Jadi pembungkus tulang itu periosteum. Ingat peri sekeliling, osteum itu tulang. Kalau kardium itu artinya jantung, peritoneum itu adalah pembungkus kavitas abdomen, pleura paru-paru, dan meninges otak kalau nggak salah. Ini aku kurungin deh, aku nggak yakin. Kemudian, otot yang bekerja sebagai agonis adalah, ini kalian ada yang mau jawab gak gitu? Kan tadi ada yang mau minta kuis kan? Boleh banget nih. Biar nggak aku semua yang jawab. Ya guys. Kan ada yang minta kuis nih tadi. Ada yang mau jawab? Ayo nomor 3. Otot yang bekerja sebagai agonis B, adalah Kak. B. B. Nah, kurang tepat ya. Agonis itu yang di sini tuh bukan antagonis. Jadi bedain antagonis dengan agonis. Agonis tuh yang bekerja secara utama ketika kita mau menggerakkan sesuatu. Sedangkan antagonis benar berlawanan tuh emang elevator dan depresor. Elevator untuk naik, depresor untuk turun gitu. Tapi karena ditanya agonis, jadi ini salah. Ini tuh antagonis. Ini juga antagonis. Ini juga antagonis. Dan yang ini beda gerakan sama sekali. Karena mayor nempelnya tuh di humerus, sedangkan yang minor nempelnya di akromion atau di klavikula gitu. Jadi bukan di otot di tulang yang sama. Jadi ini beda. Jawabannya adalah yang pronator teres dan quadratus. Sebenarnya soalnya agak aneh gitu ya, karena kan agonis. Harusnya kalau ditanya tentang agonis-agonis tuh kayak otot apa yang bersifat agonis ketika mau melakukan fleksi siku, salah gitu. Tapi ini kayak merujuk pada yang sinergis. Tapi ya udahlah. Ingat aja agonis mirip dengan sinergis. Gitu. Nah, pronator teres dan quadratus tuh yang untuk memutar lengan ya. Jadi kayak kalau memutar gini itu kerja dari pronator teres dan quadratus. Oke, lanjut nomor 4. Siapa yang mau jawab? Gampang loh. Tulang yang membengkok ke samping termasuk kelainan Skoliosis.
Skoliosis, benar. Lordosis tahu ya, ini membusung, ini bungkuk. Osteoporosis itu keropos. Artritis tuh radang sendi. Kemudian lanjut nomor 5, sendi yang gerakannya terbatas disebut. Ini yang tadi jawab siapa dah? Ayo, ada yang mau jawab gak? Gampang loh. D. Iya benar, D. Amfiartrosis. Jadi ingat dia hidup tapi sedikit sinar mati. Jadi dia hidup, ini hidup. Tapi itu maksudnya amfi gitu kan. AI. Jadi ini sedikit atau terbatas, mirip lah. Sinartrosis itu artinya mati. Nah, sinkondrosis tuh tadi yang termasuk kartilago ya, sendi kartilago, sedangkan artikulasi itu adalah sendi secara umum, articulation. Ya, gitu. Kemudian ion kalsium di sel disimpan di mana? Ini jawabannya retikulum sarkoplasma ya. Jadi sarkolema itu tadi plasma membran, sarkosom itu mitokondria, sitoplasma atau sitosol gitu. Plasma lema tuh apa ya? Aku lupa. Tapi intinya bukan itu. Lanjut nomor 7, cadangan makanan disimpan di otot terutama adalah A. Glikogen, benar. Nah, jadi mungkin ada yang mikir protein gitu kan, karena otot itu kan kayak daging penuh dengan protein. Nah, tapi protein pada otot tuh bukan digunakan sebagai cadangan makanan. Cadangan makanannya adalah glikogen, karena ketika protein digunakan sebagai bahan makanan, itu nanti ototnya malah akan mengalami atrofi gitu. Glukosa juga bukan disimpan di otot, lemak juga bukan disimpan di otot, dan mineral juga tidak disimpan di otot kecuali kalsium. Tapi bukan cadangan makanan gitu. Kemudian tulang keropos atau osteoporosis disebabkan oleh hal berikut, kecuali ini jelas banget lah ya, kecuali yang baik-baik olahraga di pagi hari misalnya. Nah, di sini ada kanker kelenjar paratiroid atau di sini juga ada kekurangan vitamin D. Nah, itu yang tadi aku bilang untuk homeostasis kalsium darah, hormon-hormonnya tuh dibantu oleh paratiroid, kemudian ada kalsium, ada vitamin D juga. Jadi ketika mereka apa namanya? Ketika kalsium darah itu kekurangan, maka paratiroid dia akan bekerja untuk mengikis tulang supaya kalsium darahnya nanti naik setelah dikikis tulangnya. Karena dia kanker, itu akibatnya mungkin akan kelebihan gitu kan, hormon paratiroidnya, jadinya dia akan menyebabkan osteoporosis karena dikikisnya terus-menerus. Sedangkan vitamin D dia berfungsi untuk kalsifikasi tulang, jadi dia malah menambal tulang, bukan mengikis. Itu vitamin D. Kekurangan sinar matahari, kebalik dong ya. Bentar. Kan menyebabkan osteoporosis. Berarti vitamin D juga mengkikis. Bentar, aku jadi bingung sih. Bentar. Ini kuncinya di mana ya? Oke, jadi
hormon paratiroid itu berfungsi untuk mengikis tulang, benar. Jadi kalau kalsium darahnya rendah, maka akan dinaikkan oleh kerja PTH. Sedangkan vitamin D itu untuk menyerap kalsium. Gitu. Jadi kalau kekurangan vitamin D, maka akan dikikis terus-menerus. Gitu ya. Oke, balik lagi. Kemudian ini saat seorang lari cepat, maka kemudian bernafas terengah-engah. Oksigen yang diserap digunakan untuk hal berikut kecuali, ya apa jawabannya? Ya apa jawabannya yuk. Ini gampang kok, masih pilihan gandanya. Ayo guys, di chat juga nggak apa-apa. Chat aja A, B, C, D, E. Jawabannya B, respirasi aerob. Kenapa B? Kan kecuali. Nah, karena kecuali jawabannya itu pembentukan asam laktat ya. Pembentukan asam laktat kan nggak perlu oksigen. Jadi, karena yang tanya kecuali, jadi jawabannya pembentukan asam laktat. Tapi memang oksigen itu ketika kita terengah-engah digunakan untuk respirasi aerob. Gitu ya. Jadi yang jawab B kurang tepat. Yang benar itu D, pembentukan asam laktat karena kecuali. Oke, lanjut. Nomor 10, pertumbuhan tinggi terjadi karena adanya osifikasi ini gampang, di cakra epifise. Iya, jadi pembentukan asam laktat itu termasuk respirasi anaerob. Nah, kenapa bukan, ya oke lanjut. Kemudian ke nomor 10 ya. Jawabannya bukan A. Kenapa? Karena di sini kan ada cakra epifise. Cakra epifise lebih tepat dibandingkan epifisenya aja. Jadi kalau kalian ingat kan bentuk tulang gini ya. Ini itu epifise. Ini epifise. Sedangkan cakra epifise itu cuma yang ini aja. Nah, pertumbuhan panjang kan karena adanya osifikasi daerah sini kan, bukan osifikasi daerah sini. Gitu ya. Untuk yang bingung, kita lanjut. 11. Zat yang menyebabkan pegal setelah olahraga adalah apa yuk? Zat yang menyebabkan pegal. Benar, D ya. Asam laktat. Udah jelas ya. Jadi ketika kita kekurangan oksigen, kebanyakan asam laktat gitu, akibatnya kita jadi lebih gampang pegal. Jadi memegalkan itu adalah asam laktat. Kemudian sendi berikut yang termasuk diartrosis adalah, ya gampang-gampang nih soalnya. A. Oke, benar ya A. Jadi sutura itu dia bukan diartrosis, karena diartrosis kan artinya pergerakannya bebas. Sedangkan sutura tuh pergerakannya hampir tidak ada. Jadi bukan. Kemudian nomor 13, tulang yang melindungi otak adalah, ini jawabannya neurokranium. Nah, kalau misalkan kalian bingung, nggak ngerti nih splagnokranium sama neurokranium, ada sutura, skeleton, sinubulosis, itu gimana? Nah, lihat aja kranium. Kranium kan artinya tengkorak kepala. Jadi antara splagno kalau nggak neuro kan. Nah, otak kan bagian utama dari sentral apa namanya? Sistem saraf kita kan. Jadi neuro artinya kan kayak saraf-sarafan gitu kan. Jadi neurokranium tuh yang paling tepat jawabannya untuk melindungi otak. Gitu. Kemudian 14, kelainan pada sistem gerak dapat bersumber pada gangguan otot yang berupa atrofi, sebab atrofi dapat disebabkan oleh penyakit yang menyerang saraf sadar yang mengkoordinasi gerakan otot. Oke. Atrofi itu benar merupakan gangguan pada otot ya.
Nah, atrofi bisa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah yang fisiologis, itu artinya karena nggak dipakai, ada terjadi pendegradasian protein otot atau jaringan otot, jadi pengurangan jaringan otot. Dan yang patologis, patologis ini penyakit pada ototnya sendiri, sedangkan ada yang neurogenik. Neurogenik ini artinya adalah kelainan saraf yang menyebabkan otot itu bermasalah. Jadi jawaban yang tepat, jadi jawabannya benar ya. Kemudian apakah berhubungan? Berhubungan. Gitu. Jadi jawabannya A, kemudian otot jantung berkontraksi terus-menerus namun tidak mengalami kelelahan sebab otot jantung memiliki struktur yang sama dengan otot skelet namun memiliki percabangan. Oke. Otot jantung kontraksi terus-menerus. Benar, karena kalau kontraksinya cuma sekali, kita nggak bisa hidup. Kemudian tidak mengalami kelelahan, itu juga benar, karena kalau kelelahan kita sakit jantung terus. Jadi ini benar. Jadi yang pernyataannya benar, kemudian otot jantung memiliki struktur yang hampir sama dengan otot skelet. Benar. Kenapa? Karena dia kan ada garis-garis gelap terang gitu kan. Nah, itu jadi benar. Namun memiliki percabangan. Itu juga benar. Karena dia bentuknya sinsisium namanya. Tapi mereka tidak berhubungan. Jadi jawabannya adalah yang B. Pernyataan dan alasan benar, tapi dia tidak berhubungan. Paham ya? Oke, lanjut ke nomor 16. Miofibril berperan dalam mekanisme kontraksi otot, itu benar. Kalau kalian tadi ingat, miofibril itu adalah susunan dari aktin dan miosin. Kemudian miofibril terdiri dari protein kompleks aktin. Oh ya udah, tadi udah benar ya. Berarti ini benar ya jawabannya A. Berhubungan karena untuk kontraksi otot kan ada peran jadi dari aktin dan miosin juga gitu. Karena tarik-menarik antara aktin miosin gitu kan. Jadi dia berhubungan. Kemudian otot skelet memiliki origo dan insersio. Benar. Tadi yang kaput-kaput ada jenis ya. Kemudian kedua ujung otot skelet selalu melekat pada tulang. Ini salah ya. Yang tadi aku udah bilang, otot skelet walaupun namanya skelet tidak semuanya menempel pada tulang. Ada yang menempel pada kulit, ada yang menempel pada fascia, dan ada yang menempel pada membran mukosa. Gitu. Jadi ini jawabannya yang C. Energi yang diperlukan untuk kontraksi otot hanya diperoleh dari metabolisme anaerobik. Itu jawabannya jelas salah. Karena ada yang namanya olahraga aerobik kan. Nah, olahraga aerobik itu esensinya adalah olahraga yang ringan terus-menerus untuk memicu tubuh kita masuk ke fase anaerobik dan nggak cuma anaerobik. Kalau anaerobik itu ketika kita olahraga langsung sekaligus yang kuat. Contohnya weightlifting itu anaerobik atau lari cepat 100 meter itu anaerobik karena singkat dan langsung eksplosif gitu energi yang dipakai. Sedangkan kalau aerobik yang saya senam itu kan kayak pelan-pelan atau kayak maraton kan juga pelan-pelan kan penggunaan energinya. Gitu. Jadi ini salah ya, nggak cuma metabolisme anaerobik. Metabolisme anaerobik menghasilkan ATP hasil penguraian glukosa. Ini benar ya. Jadi kalau anaerobik, ATP hanya dihasilkan ketika proses glikolisis. Nah, glikolisis artinya adalah pemecahan glukosa atau penguraian glukosa. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Jadi alasannya benar, pernyataannya salah. Sendi peluru merupakan persendian yang dapat menyebabkan gerak ke segala arah sebab sendi peluru berbentuk bola dan berada di dalam cekungan. Pernyataan pertama benar ya. Sendi peluru atau spheroidea atau ball and socket itu multiaksial, artinya dia ke segala arah bisa. Kemudian sendi peluru berbentuk sebagai bola berada, ini juga benar, karena kan ball and socket, bola dalam cekungan. Jadi jawabannya benar ya, karena bentuknya adalah yang menyebabkan pergerakannya yang bebas. Kemudian ke nomor 20, pernyataan benar tentang otot polos. Nah, otot polos itu adalah otot-otot yang membentuk organ-organ dalam. Jadi yang nggak nempel ke tulang. Jadi dia benar terdapat di vena, reaksinya lambat. Nah, dia bersifat involuntar, jadi ini salah. Dia harusnya involuntar. Dia tidak berintisal, itu salah. Sel yang tidak berintisal itu contohnya red blood cell, eritrosit.
Kalau misalkan otot paus kan kalian tahu lah ya bentuknya gelondong gitu. Aduh, maaf jelek. Nah, dia kan ada bulatan kan di tengah. Nah, bulatannya kan itu nukleusnya atau inti sel. Ini contohnya red blood cell. Jadi jawabannya yang pernyataan 1 dan 3 benar. Guna tulang rangka manusia adalah memberi bentuk tubuh. Benar ya? Kemudian melindungi alat-alat lunak jelas benar, karena 1 benar, 3 pasti benar. Kemudian tempat pelekatan otot juga benar, karena otot skelet kebanyakan nempel di tulang rangka. Kemudian menggerakkan otot-otot badan ini salah. Kenapa? Karena alat gerak aktif adalah si otot, bukan si tulang. Gitu ya. Jadi ini jawabannya yang A. Yang benar tuh adalah digerakkan otot-otot badan. Gitu ya. Kemudian 22. Asam laktat yang tertimbun pada otot dapat menyebabkan terengah benar, kram benar, pegal benar. Nah, tapi 3 itu jelas salah. Ini salah, jadi nggak mungkin relaksasi. Gitu ya. Jadi karena 3 salah, maka 1 nggak bisa benar. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah 2 dan 4. Gitu ya. Kalau UTBK, baiknya kalian cek semuanya sih. Karena ada yang kayak gini juga. Ada yang nggak bisa dibenerin semua, tapi benar gitu. Kayak jawabannya tidak mencakupi semuanya, tapi adanya yang itu. Gitu. Karena kalau jawab yang lain salah. Lanjut ke nomor 23, jaringan penunjang adalah jaringan yang digunakan untuk memberi kekuatan dan perlindungan kepada bagian-bagian lemah pada tubuh. Berikut jaringan penunjang adalah, nah ini sebenarnya dari yang aku cari di internet tuh orang-orang yang jawab bimbingan alumni tuh jawabnya ini sama ini kan. Karena kan perlindungan kepada bagian-bagian lemah pada tubuh. Nah tapi sebenarnya jaringan ikat itu, gini dulu deh, jaringan tubuh manusia ada 4 doang. Sisanya tuh spesialisasi dari ini 4. Pertama epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat ini. Nah, jaringan ikat ini dia nanti jadi tulang, dan juga ada yang jadi darah. Gitu ya. Jadi darah tuh jaringan ikat yang cair. Makanya aku di sini taruh kunci jawabannya adalah A, B, A. Karena 1, 2, 3 benar. Otot kan jelas ya, otot kan yang ini. Nah, mungkin kalian bakalan mikir kayak terkecoh gitu kan, karena di awalnya bilang melindungi bagian perlindungan bagian-bagian lemah gitu. Tapi karena ditanyanya agak lemot. Tapi karena yang ditanyanya adalah jaringan penunjang adalah berikut yang termasuk jaringan penunjang adalah jawabannya adalah 1, 2, 3 karena darah termasuk ke jaringan ikat atau jaringan penunjang. Oke? Gitu ya. Nomor 23, kemudian nomor 24 penyebab tulang. Oh ya, ini yang ada typo. Ini bagian cakra epifise. Oke, ini udah jelas ya jawabannya 2 dan 4. Jadi cek. Bagian tengah diafise udah tulang keras. Seluruh diafise juga udah tulang keras. Bagian ujung diafise baru kan. Ada yang diskusnya. Dan bagian cakra juga jelas itu semuanya yang akan terklasifikasi. Kemudian kelainan tulang belakang dapat berupa. Ini aku taruh kuncinya A. Tapi sebenarnya osteoporosis pada tulang belakang tuh bisa. Jadi aku taruh A kenapa? Karena kebanyakan dari kita udah mengasosiasikan postur dengan tulang belakang kan. Makanya banyak kelainan tulang belakang tuh dianggap sebagai kelainan postur. Makanya jawabannya aku taruh 1, 2, dan 3. Tapi sebenarnya osteoporosis pada tulang belakang itu juga bisa ya. Jadi jangan salah. Jangan kayak mikir osteoporosis pada tulang belakang itu artinya nggak bisa. Bukan gitu. Jadi ini bisa aja jawabannya E juga gitu. Maksud aku. Oke? Oke. Nggak susah kan materi hari ini? Ada yang mau nanya lagi nggak? Lihat soal di atas-atas. Oh ini nanti file-nya di-share kok. Mau dicatat.
Soal nomor berapa yang mau dilihat, Kinan? Ada yang nanya, Kak, gluconeogenesis itu apa ya? Gluconeogenesis, kayaknya aku udah jelasin belum sih? Jadi gluconeogenesis itu adalah proses pembentukan glukosa dari zat yang non karbohidrat. Jadi gluko artinya glukosa, neo artinya new atau baru, genesis pembentukan. Jadi dia akan membentuk glukosa dari zat yang non karbohidrat membentuk glukosa baru, intinya gitu. Nah, zat apa aja sih yang bisa dipakai? Itu ada asam lemak, kemudian ada asam lemaknya tapi propionat ya. Kemudian ada gliserol, ada laktat, dan ada asam amino glukogenik. Asam amino glukogenik contohnya alanin. Itu. Kemudian eh, asam lemak, enggak, gliserol dulu. Asam amino glukogenik itu nanti bakal diubah ke asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Tapi ada juga kayak asam lemak glukogenik yang asam amino glukogenik yang jadi oksaloasetat atau jadi oksalat gitu-gitu deh. Jadi kayak banyak asam amino glukogenik, tapi yang penting tahu aja asam amino bisa berubah menjadi glukosa. Sedangkan gliserol dia akan berubah menjadi gliseraldehid, kan namanya mirip kan, gliserol, gliseraldehid gitu-gitu. Kalau asam lemak nanti akan mengalami beta oksidasi membentuk asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Nggak salah dong. Asetil-CoA kemudian naik lagi jadi glukosa, naik membentuk glukosa. Kemudian apa laktat? Laktat nanti akan mengalami siklus Cori. Nama siklusnya siklus Cori buat mengubah jadi glukosa. Gitu. Udah jelas ya yang nanya gluconeogenesis. Intinya adalah pembentukan glukosa dari zat non-karbohidrat. Contohnya gliserol, asam lemak, asam amino, dan laktat. Gitu. Oke, sama-sama. Kemudian apa lagi? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang masih mau nyatet? Aku stop share ya. Kinan udah Kinan. Oke. Ya, ada yang mau nanya tidak? Oh ya, link feedback.